Amin. Oke, kita membahas tentang yang pertama, sesi pertama aku mau membahas tentang apa sih arti kata cinta. Nah, kita buka 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. Oke. Nah, yang pertama, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, yang tidak cemburu dan ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan dia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang tidak bersuka karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka karena kebenaran. Sampai 7 ya. Ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, siang ini kita mau belajar tentang kata cinta. Cinta adalah tindakan. Kita pelajari. Cinta itu adalah tindakan, bukan hanya perasaan. Cinta sejati berasal dari Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 8 kita buka. Ini kan 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, dan sebab Allah adalah kasih. Nah, sini kita mau belajar. Kalau kita mengenal Tuhan di dalam hidup kita, harus mengenal kasih Tuhan. Amin. Jadi cinta sejati itu adalah berasal dari Tuhan. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, kenapa kita sering gagal dalam percintaan? Karena tidak mengenal kasih Tuhan. Amin. Kalau kita mengenal kasih Tuhan di dalam hidup kita, ada wujud yang harus kita lakukan. Yang pertama, cinta adalah wujud dasar adalah pengorbanan. Yang pertama, pengorbanan. Wujud kedua adalah cinta adalah kesetiaan. Yang ketiga, cinta itu adalah ketulusan hati. Nah, maksudnya cinta yang bagaimana, Bang? Cinta bukan soal romantis, bukan. Tapi tentang bagaimana kita memberi diri tanpa pamrih, bahkan ketika tidak dibalas. Nah, itu cinta. Amin. Bukan masalah romantis. Kalau romantis mah banyak. Tapi cinta yang sejati itu yang perlu adalah, yang pertama kita belajar cinta tanpa pamrih. Yang kedua, cinta tanpa dibalas. Amin. Nah, kenapa anak-anak muda tidak mengerti kata cinta? Sebenarnya cinta itu perasaan yang dari Tuhan. Perasaan tindakan yang dari Tuhan. Artinya kalau kita mencintai pasangan kita atau pacar kita atau siapapun, mengenal mulai dari cinta yang tulus dan pengorbanan dan ketulusan hati. Amin. Nah, jenis-jenis cinta dari pandangan rohani. Yang pertama kita mau belajar agape, bilang. Agape, cinta agape. Kasih ilahi yang murni, tanpa syarat, atau kasih Tuhan kepada manusia. Yang pertama, kasih Tuhan kepada manusia atau cinta agape. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua ada filia, kasih persahabatan seperti Daud dan Yonatan. Nah, itu kasih yang kedua. Filia, bilang filia. Amin. Yang ketiga ada stroge, yaitu kasih keluarga, kasih orang tua kepada anak. Bilang stroge. Yang keempat baru eros, yaitu kasih romantis antara pria dan wanita yang kudus bila dijaga dalam kehendak Tuhan. Nah, cinta memiliki berapa ciri? Yang pertama, mengampuni bukan membalas. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi bukan menuntut. Yang ketiga, menguatkan bukan menjatuhkan. Yang keempat, menuntut kepada Tuhan bukan menjauhkan dari Tuhan. Nah, itu cinta sejati. Amin. Cirinya. Yang keempat, cinta terbesar. Kita buka 1 Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Artinya, di sini kita mau belajar bahwa cinta yang terbesar adalah kasih Tuhan. Dia melera mati untuk menebus dosa kita. Karena cinta Tuhan itu agape. Amin. Artinya di dalam hidup kita, Yesus menunjukkan bahwa puncak cinta sejati adalah pengorbanan. Artinya, kalau kita mencintai pasangan kita, kita butuh pengorbanan. Amin. Tapi
Kenapa kita sering gagal dalam hubungan? Karena tidak mengerti bahwa cinta sejatinya dari Tuhan. Amin. Kalau kita mengerti cinta sejati, pengorbanan Tuhan di dalam hidup kita, kita memahami bahwa cinta itu datangnya dari Tuhan. Amin. Nah, cinta yang sejati selalu membawa kehidupan, mengampuni, dan damai sejahtera. Nah, kenapa hari ini kita belajar tentang cinta? Karena banyak anak-anak muda tidak mengerti soal percintaan. Hanya tahu cuman hawa nafsu.